Turun ke rekan. Ya. Terus lihat dari kuku, ya. Coba Anda lihat kuku Anda, ya, kuku. Anda lihat kuku Anda sekarang. Kukunya itu ada anak kuku. Anda hitung anak kuku sampean ini. Anak kuku itu yang putih-putih di sini tuh loh. Ini. Itu jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 5 enggak? Kan tangan Anda itu jarinya kan ada 10, ya. Coba Anda hitung jumlahnya itu 5 enggak? Kalau putih-putihnya, kutikulanya ini habis, ya, habis, tinggal 2 umpama, maka itu mengindikasikan cadangan kalsiumnya di dalam tubuh itu rendah. Nah, kalsium atau tulang itu adalah diproduksi, dikontrol oleh organ raja yang kita kenal dengan ginjal. Ya. Jadi ginjal. Makanya wong apa kita sebut orang ginjal itu karena ginjalnya bermasalah ya. Tuh. Jadi kalau kutikulanya Anda sedikit, cadangan kalsiumnya Anda rendah, maka kemampuan tubuh untuk hidup lebih dari usia 60 tahun itu mengecil. Ya, soal mati hidup itu urusannya Tuhan ya. Orang yang putih-putihnya itu di kukunya itu sedikit, bahkan cenderung kukunya itu rusak, ya biasanya umurnya tidak awet biasanya. Ya, makanya Anda harus mengkonsumsi kalsium, tambahan beliau kalsium. Tapi jangan kalsium bikarbonat atau kapurnya ONLI tadi itu jangan ya, yang kalsium yang lain. Oke. Nah, kuku itu menunjukkan hati, ya hati seseorang. Ya. Kemudian ini emosinya, kayu itu marah, ya emosinya marah dan dongkol. Orang yang marah terus, hatinya itu mengkeret, pohonnya itu jadi kayak bonsai. Nanti dia tuanya kena sirosis. Saking sering dongkolnya, ibu-ibu terutama dongkol, suaminya itu dapat uang tidak langsung setor, tapi dibuat untuk jalan-jalan, ya bahaya. Nah solusinya apa? Jerit-jerit ya. Ibu-ibu yang sering ngempet, belajarlah Anda menjerit. Ya apa menjerit? Ojo ngono maksudnya ya. Jerit yang lain. Itu jerit ya boleh juga dah. Itu mungkin bisa membantu ya. Jerit yang lain, misalnya Anda ke gunung gitu ya. Gitu. Itu bisa memperbaiki organ liver Anda. Oke. Jadi orang yang ngempet istrinya terlalu mengekang suaminya butuh menjerit ya. Terus hijau. Jadi melihat kesehatan liver, melihat mata yang kehijau-hijauan itu livernya gak beres. Ya kalau Anda ketemu prospek, ya Anda lihat matanya kok kehijau-hijauan, bukan mata duiten ya, itu ada masalah dengan livernya, mungkin hepatitis biasanya. Cepat-cepat langsung Anda suruh bikin HSCPX, ya. Kemudian kayu itu atau liver itu suka hal kecut-kecut, ya suka makan kecut. Terlalu jadi ada unsur menindas, menghina, hubungan menghidupi dan membatasi. Maksudnya apa? Kayu menghidupi api, tapi kayu membatasi tanah. Kalau kayunya banyak, area tanahnya menjadi mengecil. Tanah membatasi air. Kalau banyak banjir, ditutup pakai tanah. Air mematikan api. Ya, kalau ada kompor, siram pakai air. Api membatasi logam. Nah, ternyata organ itu juga sama. Ketika Anda terlalu suka makan asam-asam, dia akan melakukan penindasan ke organ tanah. Lambungnya bermasalah. Yaitu apa? Kena sakit mah. Kebanyakan makan kecut-kecut, perutnya sakit. Kenapa? Karena lambung suka yang manis. Ya. Tapi kebanyakan manis, yang kita sebut dengan kencing manis, dia akan menindas unsur organ rajanya, yaitu air, yaitu ginjal. Semua orang yang diabetes, semua orang suka makan itu yang manis-manis, yang rusak adalah ginjalnya. Ya, ginjal dan jantung, air dan api adalah organ raja dan organ panglima. Air itu rajanya, api itu panglimanya. Ini hubungan khusus ini, air dan api ini. Ketika rajanya sakit, maka panglima perangnya pasti akan mengambil reaksi. Ketika rajanya diserang sama musuh, maka jantungnya dulu yang bergerak. Ya. Jadi organ raja ini yang kita sebut dengan ginjal yang besarnya cuma sebesar
tangan kiri Anda, itu ada 2 organ ginjal kiri dan kanan. Ini mempengaruhi apa? Mempengaruhi telinga, tulang, rambut, ya, termasuk termasuk alat kelamin. Jadi kalau laki-laki suwi orang ngono ora suwi pisan, ya, masalahnya adalah di ginjal. Ya, jadi kenapa nggak bisa lama? Ginjalnya kurang di support, kasih makanan ginjal. Ginjal sukanya apa? Ginjal sukanya yang warna-warna gelap. Ya, ini Anda lihat ini, warnanya kan ireng. Ya. Suka yang warna hitam, suka yang asin. Ya. Orang yang nggak mau makan asin itu takut ginjalnya rusak. Kenapa? Karena kalau ginjalnya rusak, nanti dia akan nyerangnya ke jantung. Makanya orang sakit jantung tidak boleh banyak makan asin-asin. Bukan karena jantungnya, tapi karena ginjalnya. Ya. Nah, penyakit yang muncul dari ginjal, ya, kotorannya itu keluar dari telinga namanya kopoen, ya, keluar kofok bahasa Prancis ya. Jadi kalau Anda lihat orang yang telinganya keluar curugnya, keluar kopoknya, itu ginjalnya bermasalah. Harus cepat buka HCPX, buka cepat tapro. Ya, rambutnya boldi bermasalah dengan ginjalnya. Ya, ginjal suka yang dingin-dingin, air suka yang dingin-dingin. Anda suka makan yang dingin-dingin, suka minum es, semuanya es, ya, es teh, es campur, semuanya di es, ya, maka dia akan mengecilkan fungsi jantung. Ya, keseringan makan es, jantungnya tidak bagus. Ya, nah, kemudian saya lompat lagi ke kayu ya. Kayu adalah ibu dari api. Ya, kayu adalah ibu dari api. Api adalah jantung. Lihat kesehatan jantung, lihat dari lidah. Ya. Nah, pembuluh darah Anda itu akan kelihatan bagus apa tidak lihat dari lidahnya. Semua orang yang kena stroke pasti lidahnya bermasalah. Ngomongnya pelat ya, ngomongnya pelat gitu ya. Itu pembuluh darahnya bermasalah. Itu melihatnya dari lidah. Ya. Nah, Anda perlu ini tertawa ya, perlu terkejut ya. Tapi keseringan terkejutan bisa jantungan. Suami yang suka nggoda istrinya itu terus terkejut, itu kena stroke itu. Dapat surat pertama utang, nanti lagi tagihan, terus menerus itu jantung yang jebol. Ya, makanya dia butuh tertawa ya, tertawa. Tapi kalau terlalu nemen tertawanya, nanti yang diserang juga jantung. Semua pelawak rata-rata ya, pelawak ya. Itu yang diserang itu adalah sistem pembuluh darah, jantung dan usus kecilnya. Ya. Kemudian suka makan pahit-pahit ya, jantung itu suka makan yang pahit-pahit. Makanya kalau Anda kepingin ngobati jantung, maka makanlah yang pahit-pahit, bukan yang manis-manis. Yang keluar adalah keringat. Ya, makanya orang olahraga itu kalau keluar keringatnya berarti yang didandani adalah jantungnya. Itu karena olahraga kardio ya. Dan dia suka yang panas-panas. Oke. Jadi melihat kesehatan lidah ya lihatlah dari lidah, kesehatan jantung lihatnya dari lidahnya. Kemudian lambung ya, limpa, lambung, bibir, mulut ya. Emosi mempengaruhi organ dalam. Orang yang suka dongkol livernya bermasalah. Ya. Orang yang suka terkejut jantungnya bermasalah. Orang yang suka merenung, nelongso itu lambungnya bermasalah. Nelongsoan ya, suka mikir ya. Nah, terus lagi cinta, lagi rindu, itu lambungnya bagus itu, bagus untuk lambung. Tapi nek kena menen, akhirnya saking cintai, saking kangen nih, lambungnya bermasalah. Ya, sering murus-murus umpama ya. Gitu. Kemudian suka yang lembab-lembab ya. Lembab ya, itu bisa mempengaruhi. Kemudian lidah ya, lihat dari lidahnya. Orang yang ngeces terus itu yang ditandani lambungnya, ya, ngileran itu loh. Ya. Jadi ketika ada laki-laki lihat perempuan saksi terus ngiler ya. Nah, itu dia ada perasaan itu, ya cinta itu ya, ada rindu gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk logam ya. Logam ini paru, usus besar, hidung, kulit. Bulu sedih, terlalu sering sedih yang diserang adalah itu kulitnya ya, terlalu sering khawatir. Jadi kalau ada orang ya bermasalah dengan payudara ya, payudara
payudara itu adalah paru-parunya perempuan. Ya, jadi paru-parunya perempuan itu ada dua. Yang satu payudara yang itu, yang kedua adalah paru-paru. Orang yang bermasalah dengan payudaranya, ya, itu kalau penyebab hubungan emosinya itu mesti urusannya masalah tadi itu. Ini banyak khawatir, ya, bojone gak mulai-mulai, ya, kok bojone gak metu-metu, nah, itu khawatir terus ya, kok di rumah terus nggak cari uang, nah, itu bisa kena itu payudaranya ya. Terus perempuan sering nangis, ya, jadi kalau Anda kepingin sehat istri Anda ya jangan dibikin istri sering nangis ya, kering-kering, ya, kemudian mengeluarkan ingus, umbelen, nah itu paru-parunya bermasalah. Oke, logam ini dia punya hubungan membatasi kayu, ya. Logam ini membatasi kayu. Kalau Anda mau, kalau kayunya terlalu banyak, kalau mau dibatasi, dipotong pakai pedang, ya. Logam membatasi kayu. Sistem kekebalan tubuh itu di kayu. Makanya orang kena corona itu ya, katanya orang itu ya. Kan yang serang itu misalnya kekebalan tubuhnya. Itu mesti ada hubungannya sama logamnya, sama paru-parunya. Kenapa? Karena ada hubungan menindas dan menghina. Ketika ada orang menindas, dan yang menindas itu tidak memenuhi syarat menurut yang ditindas, maka dia akan menghina. Menghinanya dalam bentuk perlawanan. Ya, dalam bentuk perlawanan. Kemudian ini ya, oke. Yang berikutnya, ya, sifat yin dan yang, ya, organ padat dan organ rongga ya. Letaknya yin di dalam, letaknya yang itu ada di luar. Nah, apa hubungannya sama sistem meridian? Ya, sistem meridian itu ada yang dan yin. Ya, yang itu adalah yang panas, yin yang dalam. Anda tahu lengan Anda ini, ya. Yang kena matahari ini itu semua meridian yang ada di luar ini itu yang. Tapi yang di dalam ini itu yin. Titik akupuntur nek ditempel di sini itu mesti hubungannya sama organ yin, organ padat. Nek di sini itu namanya organ kantong. Ya. Ini kalau tangan. Depan tubuh manusia, ya, Bapak-bapak. Kalau lihat perempuan, Anda nafsu itu lihat depannya perempuan atau belakangnya perempuan? Pura-pura jadi wong alim, gak ada yang jawab. Ya. Laki-laki itu tertarik depannya perempuan, ya. Semua yang ada di depannya leher sampai perut sampai di bawah pusar itu adalah meridiannya adalah meridian yin, meridian perempuan. Nah, yang di punggung itu meridian yang. Ya, makanya wong dikerok, nek ngerok itu ngerok belakang atau depan? Ngerok lah belakang sih. Ya, dikerok burine itu organ pembuluh darahnya yang ditandani itu. Supaya buka, katanya kan gitu. Nek ngerok depannya ini sebenarnya nggak terlalu berfungsi, belakangnya yang penting. Ya, karena hubungannya sama angin. Nah, kalau kaki, ya, laki-laki, Anda terangsang lihat perempuan itu kalau lihat paha dalam atau paha luar? Alim KB, ya, yang paha dalam ya. Yang paha dalam, semua organ yang di paha dalam itu adalah hubungannya organ padat. Makanya Anda kalau mau jewit orang, jangan dijewit bagian situnya. Organ padatnya itu rusak. Ya. Kalau yang di bagian belakang, ya kalau kaki orang berdiri, itu kan di belakang, ya. Itu organ yang di samping luar itu organ yang. Lah yang di dalam itu organ perempuan. Ya, jadi kalau ngobati orang itu mana yang ditusuk itu menunjukkan organnya di sebelah mana. Ya, itu kalau ilmu meridian ya. Nah, kemudian lihat dari panas. Iki arek bingung iki jane hubungannya apa sih? Ya. Nih, ada 5 hawa udara. Ini ada lihat angin ya, angin. Ya, orang yang sering masuk angin pasti kayunya bermasalah, livernya bermasalah. Sulit tidur, nggak turu-turu, matanya ada kantongnya. Ini panas, badannya panas, ya,
semua tabib, orang yang pinter ngobati itu tangannya mesti panas. Orang yang tangannya dingin, perempuan biasanya, tangannya dingin, keringetan terus, ya, itu hati-hati sama jantungnya lemah itu, Qi-nya lemah, ya. Kemudian lembab, ya, lembab. Jadi suka yang lembab, ya. Tapi terlalu suka lembab, tanah ini nanti akan ngerusak anaknya, yaitu logam, makanya kena paru-paru, ya. Suka yang kering-kering, ya, kering, apalagi sudah suka yang kering sama yang asin, serang ginjalnya, ginjal akan merusak jantung. Makanya orang banyak makan gorengan itu ngerusak ke jantung. Kemudian kayu ini tendon, ya, di sini ada tendon, ya. Tendon itu adalah otot besar. Anda pundaknya pegel-pegel, ya, kakinya pegel-pegel, itu yang diobati adalah livernya, ya, beda sama otot, ya. Nih. Nah, di sini itu ternyata ada jam piketnya. Kapan mereka mengeluarkan penyakit, mengeluarkan kotorannya itu ada jam piketnya. Ya, contoh, usus besar logam akan mengeluarkan kotoran berupa feses itu jam 5 sampai jam 7. Artinya, jika katanya ini, ya, orang katanya tabib-tabib itu, kalau ada orang itu meninggalnya itu jam 5 sampai jam 7 pagi, biasanya yang bermasalah itu kalau enggak parunya, usus besarnya. Makanya kalau orang meninggal kan ditanya meninggalnya jam berapa? Itu untuk dilihat yang diserang yang mana. Ya, jam 5 sampai jam 7. Jam 7 sampai jam 9 ini organ piketnya lambung, makanya makan yang bagus itu jam 7 sampai jam 9. Jika orang meninggal jam 7 sampai jam 9 pagi, biasanya bermasalah kalau enggak pankreasnya atau lambungnya. Nah, mendekati sore sampai maghrib ini organ api. Ya. Makanya orang-orang Jawa itu kalau sudah maghrib terjadi perhentian, ya, itu harus cepat masuk ke rumah. Karena pada jam-jam itu terjadi perubahan fungsi itu darah kita itu, dan beberapa dimensi-dimensi tertentu itu akhirnya muncul gitu, ya. Nah, semua sihir Anda tahu sihir, ya. Sihir itu berangkatnya adalah pada jam maghrib. Karena sihir itu akan nempel ke selaput pembungkus jantung, ya, nempelnya di situ. Makanya kalau orang kena subuh itu, ya, itu berangkatnya maghrib. Ya, orang yang tutup usianya itu antara jam 6 sampai jam 9 itu umumnya yang keserang adalah jantungnya. Liver itu jamnya adalah jam 11 sampai jam 1. Ya, makanya kita diajari untuk tidur dulu terus bangun lagi, suruh sholat malam itu untuk memperbaiki fungsi kayu kita, fungsi liver kita ini. Ya, kenapa? Karena kayu hubungannya nanti sama berpikir. Ya, jadi pada waktu kita tidur, dia mengeluarkan enzim-enzim kotoran-kotoran itu, keluar keteknya. Kalau Anda tidur kan keluar keteknya itu membersihin, itu untuk detox, keluarkan semua. Nah, pada jam itu kemudian Anda bangun, maka itu membuat Anda jadi sehat. Nah, itu ada jam piketnya. Ya, enggak mungkin saya jelasin detail, ya, karena Anda bukan mau jadi tabib kan. Anda jadi tabib, ya, nanti kursus saja, ya. Ya. Nah, jadi dari gambaran itu, ternyata buah-buahan itu, sayur-sayuran itu juga mengandung warna. Ada yang warna kuning, ada warna putih, ada warna hijau, ada warna hitam, ada warna ungu. Nah, warna-warna yang berbeda-beda itu bagus untuk organ yang terkait tadi. Ya, misal Anda punya ibunya sakit. Sakitnya sakit apa? Lihat sakitnya, yang diserang organ yang mana. Kalau yang diserang itu organ livernya, kandung empedunya, maka kayu ini sukanya warna apa? Warna hijau, banyak makan sayur-sayuran. Ya. Ya, lambung, ya. Tuh, yang kuning. Tapi kebanyakan itu rusak, ya. Gitu, ya. Jadi makanya kalau Anda makan yang kecut-kecut itu, jeruk yang berwarna kuning itu ngerusak lambung. Ya. Kan ada jeruk yang warna kuning, ada jeruk warna putih, ya. Ada buah naga yang dalamnya warnanya ungu, ada buah naga yang warnanya merah. Kalau yang ungu bagus untuk ginjal, ya, yang air ini,
Kalau yang merah bagus untuk jantung. Ya. Terus buah-buahan yang warna putih itu bagus untuk paru-paru, untuk kulit. Bengkoang itu warna putih, ya. Bengkoang warnanya putih. Itu ditumbuk buat kulit jadi bagus. Logam, ya. Segala yang putih-putih, ya. Kubis, Anda makan kubis warnanya putih, kebanyakan kubisnya nanti bagus untuk usus besar, ya. Akhirnya ngentut-ngentut terus. Yang ginjal itu yang warnanya hitam, warnanya ungu, ya. Semua yang berwarna ungu bagus untuk ginjal dan bagus untuk jantung. Misalnya makan anggur yang warna ungu itu bagus untuk jantung. Ya. Itu. Macam-macam ya. Makanya saya kalau ketemu orang seringkali saya ngajak salaman. Ini tak beritahu rahasianya. Salaman. Saya langsung tahu orang ini masalahnya di mana. Ya, karena kalau megang tangan itu kita megang ini ada airnya enggak. Kalau tangannya keringetan, wah ini enak ini topik bahas hubungannya sama jantung. Nah, keringetan. Ilmu ya, itu. Megang tangan anyep, dingin. Nah, dingin tadi apa larinya? Ini dingin. Nah, dingin apa? Kiri ini ya, dingin ginjal hubungan sampai takut ya. Ini takut, perasaannya khawatir dan takut. Ini kurang ini. Ya. Jadi salaman terus wadem tangan itu khawatir takut. Mungkin ketemu sama calon mertua. Wah, alamat rek untuk salah ngomong. Ya, salaman. Suhunya panas. Ya. Kemudian panas tubuh manusia itu ada 3 tempat ya, ada triple warmer. Triple panas itu dari jantung ke atas, jantung ke perut, perut ke kaki. Nah, sekarang coba Anda pegang kaki Anda. Kakinya dingin atau panas? Ya. Kalau kakinya dingin, pegang perutnya. Perutnya ikut dingin enggak? Terus pegang lehernya. Kalau panasnya itu tidak merata, yang atas panas, yang perut panas, kaki yang bawah dingin, berarti ada masalah. Hati-hati jantungnya ditandani ya. Yang bagus itu adalah panasnya itu merata, tapi tidak panas pada bagian tertentu. Kakinya dingin, lehernya ke atas itu dingin, yang di sini panas, itu biasanya ada banyak masalah. Ya, makanya suhu itu penting ya. Nah, kan kalau siapa namanya? COVID kan dites itu pakai tembak itu untuk lihat panas toh. Ya. Panasnya tinggi. Sebenarnya kalau orang Cina lihatnya bukan itu panas yang sebelah mananya gitu. Karena ada orang panasnya di sini, panasnya di sini, panasnya di sini. Nah. Jadi panas mempengaruhi ya. Nah, ketemu orang. Kemudian lihat mata. Saya kalau ketemu prospek saya lihat matanya. Apa yang saya lihat dari matanya? Warnanya. Warnanya ya apa? Keruh apa enggak? Wah, keruh, livernya bermasalah. Jadi saya ngomong apa? Ngobrol-ngobrol gitu. Sering masuk angin ya, Mas ya? Iya, Mas. Keruh sampean. Iya. Orang matanya keruh itu pasti masalahnya dengan masuk angin, ya. Bukan mata duiten ya. Sering masuk angin, Pak. Oh iya. Nah, titik meridiannya di mana? Di sini. Nih. Ini ambil 3 jari gini, tempelin di sini, ya. Nah, gini, tak ketok ya. Nah, gini ya. Terus dipencet ini, mesti kelaran orangnya sakit. Aduh, Pak. Nah, sering masuk angin sampean. Terus mari ngono dodol asuransi ya. Lihat rambut. Ya kayak saya ini, rambutnya ini. Nih, rambut. Berarti ini yang masalah apa ini? Anda tadi kan udah mutu itu. Rambut sumbernya apa? Ginjal ya. Ginjal terus kok rambutnya putih. Ya, ini kan nggak ekstrim. Ekstrim ini rambutnya kan harusnya kan warnanya kan coklat. Kenapa kok jadi putih? Berarti masalahnya di mana? Di ginjal ya. Nah, ginjal itu ya itu tadi sumbernya dari ibunya. Ibunya ginjal siapa? Usus besar sama paru ya. Soalnya minumnya tiap hari kopi. Ya. Tiap hari kopi, tiap hari merokok. Semakin sering ngopi, sering rokok, nanti gangguannya di rambut. Tambah lama, tambah putih, tambah putih, tambah putih. Ditambah lagi dengan khawatir, cemas. Rambut saya dulu aslinya warnanya enggak gini. Itu Pak Dwi tahu rambut saya dulu warnanya apa. Sejak saya punya usaha, ya toh,
ketemu dengan tukang taken, nggak karu-karuan, langsung rambut saya tuh biak putih gini. Ini bukan tanda kebijaksanaan, ini aslinya stres ini dulunya itu. Mungkin Anda pikir, ngomongnya bijaksana, wise, bukan, itu gara-gara stres. Ya, Anda punya istri rambutnya brodol terus, rontok terus, loh Anda jangan pikir itu nggak ada masalah. Rambut itu maksimal 7 lah, kalau brol, pegang brol, ada 2 kemungkinan, ya, karena panas di dalam tubuhnya, ya, karena panas dibakar. Ya, rambut tadi apa? Kalau Anda lihat itu, rambut tadi gambarnya apa? Tanda apa itu rambut? Biasanya gini workshop jadi seru ya. Rambut apa? Ginjal ya? Ya, ginjal ya. Nah, jadi kalau Anda punya istri, ya rambutnya brodol-brodol gini, ginjal, ya banyak minum air, ya didandani ginjalnya, ngobati ginjal, didandani paru-parunya. Bisa juga orang rambut rontok itu karena apa? Karena serangan dari lambung. Makan terus. Orang punya kena diabetes itu rambutnya gampang brodol. Ya, gitu. Ya, ini kalau saya cerita dawa-dawa kok sampean iso blenger ya. Blenger sampai bingung ya toh. Ini saya langsung ke slide yang berikutnya aja ya, slide yang terakhir ya. Ini si wake nih. Sorry. Sorry. Ini, oh ini ya. Anda lihat ini ya. Oh ini slide-nya asik panjang ya. Slide-nya panjang. Tapi inti dari cerita ini teman-teman, bahwa kesehatan tubuh kita, ya, penyebab penyakit ini yang penting ya. Ya. Nih. Ada PPL, ada PPD. Penyebab penyakit itu ada 3 kalau teori lama. 1 dari luar, 2 dari dalam, 3 dari lain-lain. Dari luar yaitu karena faktor hawa, ya, daya tahan tubuh lemah, ya, itu dari luar. Dari dalam yaitu emosi. Jadi hati-hati ya, emosi ya, sering marah, nanti larinya kemana, sering dongkol, ganggu mana, sering cemas, ganggu mana. Yang ketiga adalah kebiasaan hidup yang salah. Satu-satunya ilmu ya yang tidak dipahami oleh teori Tiongkok kuno adalah ilmu hormon, karena orang Cina tidak tahu ilmu hormon dan tidak mengenal namanya virus. Ya, 2 ilmu itu mereka langsung angkat tangan, justru orang Barat lah yang menemukan. Ya, Anda yang tidak bisa mentertawakan sesuatu, hati-hati ya, jantungnya bermasalah ya. Ya, jadi kita harus sehat ya, harus sehat, banyak senyum, banyak ketawa. Kenapa? Masa depan Anda begitu bagus ya. Oke. Saya tidak tertawa, Pak. Saya tidak tertawa. Oke. Silakan, saya butuh partisipasi 3 teman, hal apa yang Anda pelajari ya hari ini, atau mungkin pada video yang terakhir ya. Ya, silakan. Ayo Kak Evis, tadi komentar ya Kak Evis ya. Apa yang didapat? Saya tidak tertawa, Pak. Kalau jadi kalau dari saya baru saya sih dari apa yang dijelaskan Pak Alam tadi mengingatkan saya kembali bagaimana saya harus tampil di depan orang, bagaimana saya harus melihat orang. Jadi saya di depan calon prospek atau di depan prospek saya itu, saya tidak hanya sekedar mau menjual sesuatu atau membuat suatu kata-kata supaya dia mau bergabung dengan saya. Nah, dari penjelasannya Pak Alam tadi, dari ilmu-ilmu ini, saya melihat bahwa oh iya ya, kita perlu juga tahu aspek dari orang itu, karena dia ini adalah orang, bukan sebagai objek penderita yang mesti kita serang dengan berbagai cara supaya dia bisa closing. Nah, dari sini tadi saya mungkin harus banyak belajar lagi, dan kembali diingatkan bahwa ingat bahwa kita di sini bukan hanya sekedar menjual, tetapi kita di sini menjalin relasi dengan orang dan melihat kebutuhan orang. Ini yang kita tawarkan ini kebutuhan orang,
barang yang harus dibeli. Itu sih Pak. Dan yang terakhir itu yang membuat saya tidak tertawa. Nah, kalau dari terakhir itu saya melihat Pak, bahwa memang benar kalau kita bertemu sama prospek jangan tegang-tegang. Karena pengalaman kalau kita prospek orang itu kita serius sekali, tidak closing Pak. Saya sudah beberapa kali itu mereka bilang iyo tapi setelah itu goodbye. Tapi malah kalau yang ketawa-ketawa beberapa prospek saya yang gabung ini ketawa-ketawa, banyak ketawanya, banyak senangnya karena tipenya begitu, sesuai dengan tipe orangnya, malah dia bertahan lama Pak dan sekarang semangat. Itu sih Pak. Terima kasih Pak Alan. Oke, terima kasih Kak Evis. Jadi kalau Anda presentasi ditolak orang, Anda lihat video itu aja ya. Lihat gitu ketawa-ketawa. Nanti orangnya juga, orang ini loh sudah tak tolak tapi kok ketawa-ketawa sendiri, senyum sendiri. Kenapa ya gitu ya? Dia nanti akan bingung gitu. Karena Anda adalah orang yang tidak bisa ditebak. Ya, betul ya. Ya. Pak Anto. Silakan Pak Anto. Oke Pak. Materi hari ini banyak yang membuat hal berbeda Pak. Di antaranya tips Marimas. Bagaimana mengatasi apa yang menyebabkan kebangkrutan finansial gara-gara Marimas Mas. Pak itu Pak yang pertama. Jadi Marimas, orang lemas uangnya modal-modal Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita memahami tipe-tipe katla tadi. Baru ngobrol, dia tertawa sambil mengamati Pak. Nanti aku closing produknya lebih gampang Pak. Oh lidahnya putih. Dia ngomong mengatakan, aku enggak mau asuransi, tidak apa-apa. Tapi biasanya Pak, ciri-ciri orang lidahnya itu identik sakitnya jantung. Jadi kalau Bapak enggak punya HSCP atau CI+, itu bahaya sekali gitu Pak. Pembantu tuh closing. Ya, itu Pak. Oke. Terus teman-teman tadi itu bilang Pak Alan seperti dokter Pak. Tahu semuanya. Wah hebat ya Pak Alan. Ya, terima kasih Pak Anto. Ya, jadi cara untuk menghipnotis, ya, saya beritahu ya, cara untuk menghipnotis adalah membangun belief kepada orang itu. Ketika iya, 6 kali, yang ketujuh dia yes man. Makanya kalau Anda presentasi, buatlah satu statement yang orang itu tidak nge-reject. Sekali, masuk. 2, masuk. Setuju nggak Pak? Kalau kita ini perlu menjaga uang kita, setuju nggak Pak? Setuju. Setuju nggak Pak? Kalau kita itu sakit, kita ikut sedih, setuju. Buat orang itu setuju. Nah, katla itu juga bisa membangun sehingga orang lebih percaya sama Anda. Ya, ketika orang percaya sama Anda beritahu, ya tinggal tekniknya bagaimana. Ya, tekniknya terserah Anda bagaimana mengolah kalimat itu. Ya, kalau saya sih, saya tidak langsung memberikan justifikasi terhadap orang itu pasti sakitnya apa. Saya pilih satu kalimat yang orang itu merasa iya betul semua gitu. Ya. Saya lihat orangnya kayak tadi Mas Anto gitu, nanti saya tanya orang tuanya ada masalah orangnya masih sehat, oh sudah tidak ada. Kira-kira sakitnya karena jantung nggak Mas gitu. Nah, gitu. Ya, kira-kira gitu ya. Oke. Selanjutnya Sherly. Ya Pak. Ya, apa yang bisa disaringkan atau dapat apa hari ini? Ya, saya dapatnya bersyukur sih di Univision ini. Soalnya mentor kita ini suhunya suhu, sumbernya sumber, core of the core gitu ya, segalanya tahu ya. Jadi itulah ruginya kalau missing di pertemuan Univision ya. Pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak ada hadiri gitu ya. Jadi ilmu-ilmu ini kan sangat berguna ya, bisa untuk prospek. Biasanya soalnya prospek itu kan suka ya kalau kita tuh mengetahui sesuatu yang dia nggak tahu gitu. Contohnya tadi ilmu tentang kesehatan itu kan bisa berguna ya, bisa untuk masukkan prospek sehingga mereka jadi suka gitu sama kitanya. Gitu. Nah, ini menurut saya berguna sekali sih Pak Alam.